Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 ingin menampilkan video mengenai konsep-konsep teologis yang menunjukkan titik perbedaan dan persamaan di antara agama-agama. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Nabila Ramadhani dengan NIM 14046230076. Yang kedua ada Sabila Aiska dengan NIM 14046230063. Yang ketiga ada Devita Hendrianti dengan NIM 14046222106. Dan yang terakhir ada Fikr Yunus dengan NIM 14046230006. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pendahuluan dan pembahasan. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, agama-agama telah menjadi landasan utama bagi kepercayaan, nilai, dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap agama memiliki kerangka teologis yang menjadi dasar ajaran dan keyakinannya. Meskipun agama-agama ini seringkali memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan arah spiritual dan moral kepada para penganutnya, namun terdapat perbedaan dan persamaan yang mencolok dalam konsep-konsep teologis yang mereka anut. Kali ini, kelompok kami akan membahas terkait dengan konsep teologis, perbedaan teologis, dan persamaan teologis di antara agama-agama di Indonesia, dan implikasi dalam membangun kehidupan umat beragama yang harmonis. Konsep teologis. Teologi berasal dari bahasa Yunani, theo dan logos. Theo memiliki arti ilahi atau Tuhan, sedangkan logos berarti ide, gagasan, ilmu, atau diskursus. Secara terminologi, kata teologi menurut Collins dalam New English Dictionary menjelaskan bahwa teologi adalah ilmu yang membahas tentang fakta-fakta dan gejala-gejala agama dan hubungan-hubungan antara manusia dan Tuhan. Baik, selanjutnya ada pembahasan konsep teologis yang dimana itu agama Islam. Agama Islam ini merupakan agama monoteistik yang didasarkan pada ajaran Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan sunnah atau ajaran dan tindakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada poin-poin utama dalam teologi agama Islam. Itu pertama ada tauhid, yang dimana kepercayaan hanya kepada satu Tuhan saja. Dan yang kedua risalah, itu Rasul dan kitab suci. Dan yang ketiga ada 6 rukun iman. Dan yang keempat ada 5 rukun Islam. Yang kelima ada syariah atau hukum Islam. Yang keenam ada akhlak. Selanjutnya di sini ada agama Kristen Katolik. Itu agama Kristen Katolik merupakan salah satu denominasi Kristen yang besar dengan ajaran dan praktik-praktik yang khas. Dan agama ini memiliki poin-poin utama dalam teologis agama Kristen Katolik. Yang pertama ada konsep Tuhan, yang kedua Alkitab, yang ketiga penebusan dan keselamatan, yang keempat sakramen, yang kelima gereja, yang keenam ajaran moral, yang ketujuh purgatorium dan kehidupan setelah kematian, dan kedelapan ataupun yang terakhir ini ada pengabdian dan pelayanan. Selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan menekankan pentingnya iman pribadi, hubungan langsung dengan Allah, dan otoritas Alkitab sebagai pedoman utama kehidupan iman mereka. Mereka juga menyoroti pentingnya keselamatan oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, konsep Tuhan. Dalam keyakinan Kristen Protestan, konsep Trinitas merupakan ajaran bahwa satu Tuhan hadir dalam 3 pribadi yang sama-sama mulia, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meskipun 3 pribadi ini berbeda secara fungsi, mereka tetap merupakan satu entitas ilahi yang tak terpisahkan. Kedua, kekristenan Protestan. Pemahaman ini akan pentingnya keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi yang merupakan salah satu ajaran utama dalam iman Kristen. Dalam keyakinan ini, fokus diberikan pada hubungan pribadi antara individu dengan Tuhan
di mana keselamatan dipercaya datang melalui iman pribadi kepada Yesus Kristus tanpa perantaraan gereja ataupun imam. Ketiga, kitab suci atau Alkitab dianggap sebagai satu-satunya otoritas dalam kehidupan orang yang dipercaya. Protestan mendorong pembacaan dan interpretasi langsung Alkitab oleh individu. Gereja Protestan menggunakan dan mengakui 66 kitab dalam Alkitabnya yang sering disebut sebagai kanon Protestan. Keempat, sakramen. Sakramen ini merupakan perbuatan lahir yang dianggap memiliki arti ilahi atau firman yang nyata. Dalam tradisi Kristen Protestan terdapat dua sakramen utama, yaitu pembaptisan dan perjamuan suci atau ekaristi. Yang kelima, keragaman denominasi. Terdapat banyak aliran dalam Kristen Protestan seperti Metodis, Baptis, Lutheran, Presbyterian, Pentakosta, dan lain-lain yang memiliki keyakinan, praktik, dan tata ibadah yang berbeda. Selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu menganut paham monoteisme, mengakui satu Tuhan sebagai yang esa. Keyakinan akan keesaan Tuhan dalam agama Hindu dinyatakan dengan dua cara pandang, yaitu Tuhan yang memiliki sifat-sifat nirguna Brahman, yaitu Tuhan tidak berwujud dan merupakan jiwa suci, dan Tuhan yang bersifat saguna Brahman, yaitu Tuhan diberi nama, bentuk, dan atribut lainnya. Penjelasan teologis agama Hindu meliputi beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan dalam agama Hindu sangatlah kompleks dan bervariasi. Dalam Hinduisme ada konsep Brahman yang merupakan realitas mutlak, sementara juga terdapat pemujaan terhadap berbagai dewa yang mewakili aspek-aspek khusus dari Brahman. Nah, agama ini mencakup berbagai tradisi, keyakinan, dan praktik yang memberikan kebebasan dalam pemujaan Tuhan sesuai dengan preferensi individu. Kedua, Trimurti. Konsep ini menggambarkan tiga dewa utama, yaitu Brahman sebagai pencipta, Vishnu sebagai pelindung atau pemelihara, dan Shiva sebagai penghancur atau penyucian. 3. Karma. Konsep karma mengandung ide bahwa tindakan seseorang akan mempengaruhi nasib atau kehidupan mereka di masa depan. Tindakan baik atau buruk seseorang akan berdampak pada reinkarnasi dan kehidupan selanjutnya. Keempat, reinkarnasi atau samsara. Agama Hindu percaya bahwa jiwa setelah meninggalkan tubuh fisiknya akan terus tereinkarnasi atau lahir kembali dalam bentuk lain, berdasarkan karma yang dikumpulkan selama kehidupan sebelumnya. Kelima, catur purusarta. Ini merupakan 4 tujuan utama dalam kehidupan manusia dalam teologi Hindu yang membentuk dasar bagi kehidupan yang seimbang dan bertanggung jawab. Dan setiap tujuan memiliki arti dan peranannya sendiri, yaitu ada dharma, artha, kama, moksa. Selanjutnya yang 6 adalah sastra dan upasana. 6. Sastra dan upasana. Sastra adalah teks-teks suci dalam agama Hindu seperti Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, dan lain-lain. Veda sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, yang berisi himne, mantra, dan doa yang penting dalam ritual keagamaan. Sedangkan upasana sendiri adalah praktik ibadah, meditasi, dan ritual yang dilakukan untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Kelima adalah agama Buddha. Agama Buddha juga dikenal sebagai Buddhisme, merupakan ajaran yang didasarkan pada ajaran dan ajaran praktis yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Ajaran agama Buddha didasarkan pada konsep pembebasan dari penderitaan melalui pemahaman yang mendalam akan realitas sejati, praktik meditasi, pengembangan kebijaksanaan, dan penghayatan etika yang baik. Buddhisme ini juga mengajarkan jalan menuju pembebasan dari siklus kelahiran samsara dan mencapai keadaan yang bebas dari penderitaan atau nirwana. 1. Konsep Tuhan. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha lebih bersifat non-teistik, yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepadanya, tetapi bagaimana mengejawatkan sifat Buddhisme. Buddha Gautama sendiri juga tidak dilukiskan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Buddha Gautama sendiri jarang menyebut kata Tuhan, tetapi lebih menekankan pentingnya kesucian perilaku di dalam menjalani kehidupan. Kedua, kebenaran 4 mulia. Ajaran inti dalam agama Buddha yang menyatakan bahwa kehidupan penuh penderitaan. Penderitaan ini disebabkan oleh keinginan. Yang pertama ada dukkha sebagai penderitaan. Kemudian penyebab penderitaan atau samudaya,
kemudian penghentian penderitaan atau niroda, kemudian jalan keluar dari penderitaan atau umaga. Ketiga, ada karma dan reinkarnasi. Dalam Buddhisme, terdapat keyakinan akan siklus reinkarnasi di mana jiwa terus-menerus mengalami kelahiran kembali ke dalam dunia fisik. Karma yang merupakan hukum aksi dan reaksi dipercayai memainkan peran penting dalam menentukan kondisi kehidupan selanjutnya bagi jiwa yang berinkarnasi. Siklus reinkarnasi dan karma dalam Buddhisme saling terkait, di mana karma membentuk dan mempengaruhi pengalaman jiwa dalam setiap kehidupan yang berikutnya. Yang keempat, ada meditasi dan kebijaksanaan. Meditasi digunakan untuk mencapai ketenangan pikiran, mengembangkan konsentrasi, dan melatih pemahaman akan keadaan mental serta realitas yang lebih dalam. Sementara kebijaksanaan melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap sifat ketidaktepatan, ketidakpuasan, dan tidak dirinya dari fenomena yang ada dalam kehidupan. Keduanya bekerja bersama-sama sebagai bagian dari jalan mulia untuk mencapai pencerahan dalam ajaran Buddha. Kemudian yang terakhir, jalan 8 arah. Ini adalah ajaran praktis tentang bagaimana mencapai pembebasan dari penderitaan. 8 jalan tersebut meliputi pemahaman yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Selanjutnya, konsep teologis agama Konghucu. Sistem pemikiran dan praktik keagamaan ini berasal dari ajaran Kongzi yang hidup di Tiongkok pada abad ke-5 sebelum Masehi. Meskipun sering dianggap sebagai agama, Konghucu lebih tepat dipahami sebagai suatu filosofi atau sistem etika yang menekankan moralitas, hubungan sosial, dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Tuhan agama Konghucu yakni disebut Tian, yang berarti satu yang maha besar, maha kuasa, dan maha esa. Dalam kitab suci agama Konghucu, Wujing, kitab yang 5, ada beberapa istilah Tuhan seperti Wang Tian, Min Tian, Seng Di, dan sebagainya. Adapun falsafah dasar agama Konghucu, yang pertama ada Tian, yakni Maha Pencipta dunia semesta. Yang kedua ada Sing, yakni jati diri manusia, kodrat, adalah perwujudan firman Tian dalam diri manusia Sing menghubungkan Tian dengan segala ciptanya. Dan yang ketiga adalah Ren. Ren atau peri kemanusiaan dapat dibagi jadikan dua anggota, yakni Zong yang artinya setia dan Shu artinya solidaritas. Zong merupakan kependekan dari istilah Zong Yi Tian, setia kepada Tuhan, yakni berserah diri, lahir dan batin kepada Tuhan. Dan Shu merupakan kependekan dari istilah Su Yi Ren, yang artinya solidar kepada sesama manusia atau cinta kasih sejati. Selanjutnya, terdapat aspek teologis agama Yahudi. Aspek teologis dalam agama Yahudi ini mencakup berbagai prinsip dan ajaran yang membentuk pemahaman umat Yahudi tentang Tuhan dan hubungan mereka dengannya. Esensi agama Yahudi terletak pada apa yang disebut sebagai 10 perintah Tuhan. Yang 10 perintah Tuhan tersebut mengandung aspek akidah, ibadah, syariah, hukum, dan lain-lainnya. Selain yang disebutkan, terdapat pula beberapa konsep utama pada aspek teologis agama Yahudi. Yang pertama, monoteisme, yakni kepercayaan pada satu yang esa, yaitu Yahweh. Monoteisme adalah inti dari ajaran Yahudi dan menjadi dasar bagi semua aspek teologis lainnya. Yang kedua, perjanjian. Konsep bahwa Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel yang diwakili oleh pendahulu mereka seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian ini mencakup janji Allah untuk melindungi, memberkati umatnya. Yang ketiga, kitab suci. Kitab suci yang berisi hukum dan ajaran yang diberikan kepada Nabi Musa yakni Taurat merupakan panduan bagi kehidupan spiritual dan etika umat Yahudi. Yang keempat, konsep akhirat, yakni akan ada kehidupan setelah kematian, meskipun beberapa pandangan tentang hal ini bervariasi di antara berbagai mazhab. Yang kelima, Mesias. Konsep tentang penyelamat yang akan datang untuk membawa kedamaian dan keadilan. Dalam tradisi Yahudi, Mesias diharapkan akan memulihkan Israel dan membangun kembali Bait Suci. Dan yang terakhir, etika dan moralitas. Ajaran tentang perilaku baik dan buruk yang diatur oleh hukum-hukum dalam Taurat, etika Yahudi juga menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan teologis di antara agama-agama. Konsep ketuhanan pada Islam yakni monoteistik dengan keyakinan pada Allah yang esa
dan sifat tauhidnya. Yang kedua, konsep ketuhanan Kristen Protestan, yakni konsep Trinitas dengan satu Tuhan dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, Kristen Katolik memiliki konsep ketuhanan yang mempercayai Tritunggal, yakni Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai satu Tuhan. Selanjutnya, Hindu. Agama Hindu memiliki konsep ketuhanan yang kompleks, melibatkan Brahmana dan pemujaan terhadap banyak dewa-dewi sebagai manifestasi Brahman. Selanjutnya, agama Buddha. Dalam agama Buddha, tidak ada pencipta pribadi dengan fokus pada pembebasan dari penderitaan melalui pemahaman yang mendalam akan realitas. Selanjutnya, agama Konghucu. Konsep ketuhanan, yakni konsep Tian sebagai maha pencipta, tetapi lebih menekankan pada nilai etika dan penghormatan terhadap Tian. Dan terakhir, agama Yahudi merupakan agama Abrahamik yang memiliki konsep ketuhanan monoteisme, kepercayaan pada satu Tuhan yang esa, yaitu Yahweh. Berikutnya terdapat sumber otoritas dari masing-masing agama. Yang pertama, dalam Islam, sumber otoritas agama yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Yang kedua, Kristen Protestan dengan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas dianjurkan untuk diinterpretasikan secara langsung oleh individu. Begitu pula dengan Kristen Katolik, Alkitab dengan kitab-kitab tambahan pada Perjanjian Lama dan Katekismus Katolik dipandu oleh Paus sebagai pemimpin tertinggi. Dalam Hindu, sumber otoritas agama yakni Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Sastra sebagai teks suci. Selanjutnya, agama Buddha yakni Tripitaka sebagai sumber ajaran utama, dan agama Konghucu, kitab suci agama Konghucu yakni Wujin yang memberikan panduan etika dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Dan pada agama Yahudi memiliki sumber otoritas agama yakni kitab suci Taurat dan Talmud sebagai kitab kedua yang ditulis oleh para rabi Yahudi untuk menjelaskan Taurat tertulis. Pembahasan terakhir mengenai perbedaan teologis di antara agama-agama yakni konsep keabadian dan akhirat. Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabadian, reinkarnasi, surga, neraka, dan pembebasan. Baiklah, selanjutnya ada persamaan teologis di antara agama-agama. Yang pertama, moralitas dan etika. Jadi, hampir semua agama menekankan pentingnya moralitas, etika, dan perbuatan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengembangan spiritualitas. Jadi, fokus pada pengembangan spiritualitas dan pemahaman yang mendalam akan realitas tertentu terdapat pada sebagian besar agama. Yang ketiga, praktik ibadah dan ritual. Jadi, meskipun berbeda-beda, hampir semua agama memiliki praktik ibadah, ritual, atau tata cara tertentu dalam pengembangan spiritualitas. Meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan dan praktik, hampir setiap agama menekankan nilai-nilai moral yang tinggi, pengembangan spiritualitas, dan praktek ibadah sebagai bagian penting dari kehidupan rohani umatnya. Selanjutnya adalah implikasi dalam membangun kehidupan umat beragama yang harmonis. Implikasi konsep teologis dalam membangun kehidupan umat beragama yang harmonis di Indonesia melibatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang mendukung toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antar umat beragama. 1. Pendidikan toleransi. Pentingnya pendidikan toleransi mendorong terciptanya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, penghormatan terhadap perbedaan, menghargai tradisi serta praktik agama masing-masing, mendorong sikap terbuka terhadap perbedaan, pandangan, dan keyakinan. Selanjutnya, peran pemimpin agama. Pemimpin agama harus menjadi teladan dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi. Dapat juga dengan melakukan penyulusan kepada umat tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Kemudian, perkembangan dialog antar agama. Pengaruh dari agama-agama lain dapat memperkuat dialog dan kerjasama antar agama. Ini bisa menghasilkan keterbukaan, toleransi, dan kerjasama lintas agama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan mendorong perdamaian antar komunitas keagamaan. Dan selanjutnya adalah melakukan kerjasama, melaksanakan proyek sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama untuk membantu masyarakat. Selain itu, dapat mengadakan kerjasama kegiatan amal untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, dari penelusuran konsep teologis yang menunjukkan titik perbedaan dan persamaan di antara agama-agama, dapat disimpulkan bahwa keberagaman agama merupakan refleksi kompleksitas pandangan dunia manusia.
Meskipun terdapat variasi yang mencolok dalam keyakinan tentang Tuhan, kehidupan setelah mati, dan praktek ibadah, konvergensi nilai-nilai moral mendasar seperti cinta, keadilan, dan solidaritas menjadi inti universal di banyak tradisi keagamaan. Pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan ini dapat membangun dialog antar agama yang lebih luas tentang keberagaman, keyakinan, sambil menghormati keragaman. Dengan melalui penelusuran konsep teologis, kita dapat merayakan pluralitas agama sambil menghargai esensi bersama yang menciptakan kesatuan dalam keragaman keagamaan. Baiklah, sekian video dari kami kelompok 12 mengenai konsep-konsep teologis yang menunjukkan titik perbedaan dan persamaan di antara agama-agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.